Yang nggak dikenal itu. Yang nggak dikenal tuh masuk polis, masuk lokap. Berarti ada kesalahan ini. Abi yang mana lagi ini? Banyak kali abinya. Susah. Allah kasihan. Jadi yang sekolah di Yaman itu siapa namanya? Abi tuh salah satu. Yang sekolah di Yaman itu siapa namanya? Anak dia. Anaknya. Kan Abi. Namanya Hambali anaknya. Pas lah. Abi yang pertama yang aku bilang itu. Ulama itu ciri khasnya sederhana dan tak mungkin dia bangga-bangga kena cium-cium kaki seperti itu Walid. Walid pula kan Syekh. Saya merasa bangga dipanggil Walid karena gimana ya, saya murid kesayangan dia juga sebenarnya. Bukannya murid kesayangan Walid tu Abi? Saya sama Abi sempat bertengkar gara-gara salah satu cewek. Dia kan sudah memiliki 4 permaisuri lah, orang yang menemani dia. Siapa? Si Abi? Abi. Tidak. Abi bukannya yang mau menggantikan dia ya? Abi. Kalau panggilan itu sebenarnya bagi kami itu orang yang dituakan. Abi. Namanya memang Abi. Oh, nama dia memang Abi. Sebenarnya motif daripada Walid sendiri dan jemaah jihad ummah. Tentunya kami ingin memiliki banyak istri. Enggak. Hello my friend, kembali lagi bersama dengan Aziza dan juga pengikut Walid di sini ya, jemaah daripada jihad ummah. Kita akan bahas satu scene yang problematik di film tersebut, yaitu scene mencium kaki. Mencium kaki. Nah, Senawir, kita lihat di film itu orang-orang jemaah itu mencium kaki Walid. Bagaimana pendapat daripada Syekh Nawir? Apa salahnya? Bukannya itu agak hal yang tidak biasa gitu. Bukan cium tangan okey lah gitu. Ini sampai cium-cium kaki dan kelihatan Walid tuh sangat menikmati dicium kakinya gitu. Itu hanya bentuk penghormatan yang masih sesuai dengan hadis. Apa landasan hadisnya coba? Ada hadisnya. Coba jelaskan kepada kami. Ini hadisnya. Disunnahkan mencium tangan orang soleh, orang zuhud, dan orang alim dari golongan ahli akhirat. Adapun hukum mencium kepala dan kakinya sama seperti mencium tangannya. Jadi dari hadis itu menjadi landasan daripada jemaah jihad ummah. Iya, lebih kurangnya seperti itu. Okey, berdasarkan landasan daripada Syekh Nawir sebut tadi, bukannya ulama itu sifatnya lebih sederhana. Jadi sebenarnya kita tengok juga kalau ulama-ulama yang betul, takkanlah dia mengizinkan orang-orang untuk cium kaki dia dengan gaya sombong dan macam Walid. Dia nggak sombong. Misal, ini kita kasihlah perumpamaan. Ada yang memberikan THR di hari raya untuk Zizah. Pasti Zizah terima kan. Ini sebenarnya mirip-mirip aja. Dia nggak meminta, tapi ada yang ngasih, ya udah nggak apa-apa. Mungkin itu bagian dari penghormatan dia kepada Baginda Walid yang sudah memberikan ilmu kepada dia selama ini. Tidak masuk dalam otak-otak kami. Sebab kalau misalnya ulama itu ciri khasnya sederhana dan tak mungkin dia bangga-bangga kena cium-cium kaki seperti itu Walid. Walid pula kan Syekh. Saya merasa bangga dipanggil Walid karena gimana ya, saya murid kesayangan dia juga sebenarnya. Bukannya murid kesayangan Walid tu Abi? Saya sama Abi sempat bertengkar gara-gara salah satu cewek. Salah satu jemaah yang ada di situ. Bertengkar? Siapa? Sama Abi. Iya, maksudnya jemaah cewek. Maksudnya macam mana ni? Nah, dia kan sudah memiliki 4 permaisuri lah, orang yang menemani dia. Siapa? Si Abi? Abi. Tidak. Abi bukannya yang mau menggantikan dia ya? Confused lagi yang Syekh Nawir ni, apakah dia benar-benar daripada jihad ummah ni? Sedangkan dia tak kenal Abi tu. Dia cakap Abi tu beristeri 4. Padahal belum beristeri 4. Macam mana ni Syekh? Ya, gimana ya? Abi.
Kalau panggilan itu sebenarnya bagi kami itu orang yang dituakan Abi. Nama dia memang Abi. Oh, nama dia memang Abi. Namanya memang Abi sih. Oh, Abi yang itu ya. Memang ada Abi di situ namanya. Tapi saya nggak terlalu kenal. Mungkin waktu itu saya sudah keluar dari situ. Tapi saya pernah dengar waktu itu dia sekolah di tempat yang jauh. Ada seorang anak dari teman-teman kami di jemaah, dia sekolah. Terus waktu itulah aku keluar untuk melanjutkan dakwah ini ke negeri Konoha. Jadi Abi yang dimaksud Puan tadi mungkin Abi yang sekolah tadi ya. Di daerah luar negeri lah untuk menuntut ilmu. Saya rasa dia sekarang juga sedang memiliki misi untuk melanjutkan dakwah kami yang super bagus ini. Yang Abi yang tak dikenal atau yang dikenal? Yang nggak dikenal itu. Yang tak dikenal tuh masuk polis, masuk lokap. Berarti ada kesalahan ini. Abi yang mana lagi ini? Banyak kali ajinya. Susah, Allah tak tahan. Jadi yang sekolah di Yaman itu siapa namanya? Abi tuh cuma satu. Yang sekolah di Yaman itu siapa namanya? Anak dia. Anak dia. Kan Abi. Nama dia Hambali anaknya. Pas lah. Abi yang pertama yang aku bilang itu. Okey, kita tadi dah bahas banyak juga dengan Syekh Nawir tentang ajaran-ajaran yang ada di jihad ummah ni. Salah satunya mencium kaki, lepas itu juga membasuh kaki dan juga meminum air basuhan mandi walid seperti itu. Dan juga ada perkara-perkara yang agak confused di situ seperti menghantarkan tidak boleh menghantarkan jenazah suami seperti itu. Lepas tu dijodoh-jodohkan tanpa ada rasa suka dengan lawan jenis seperti itu, dan dikawinkan dikawin nikah batin seperti itu. Kalau kita tengok kan di negara Indonesia tu hampir tidak ada seperti itu, Syekh. Cuma di negara Konoha tu yang banyak, Syekh. Apakah dari negara Konoha itu terbiasa dengan ajaran-ajaran seperti itu? Itu bagian dari kami. Bagian dari dakwah kami. Misi kami kan memang untuk membuat umat ini bersatu dalam jemaah jihad. Agar kita maju bersama. Jadi selama ni kalau dekat negara Konoha tu seperti apa sih? Mirip-mirip seperti yang diajarkan Baginda Walid. Karena kan dasar ilmu ini berasal dari Baginda Walid. Baginda Walid ini, dia itu udah seseorang yang sudah memiliki dan mendapatkan ilham dari atas langsung. Jadi jangan pernah menolak apa yang dia sebut. Jadi bagi yang percaya, seperti yang di negeri Konoha kan, mereka udah yakin bahwa suatu saat nanti bakalan muncul utusan-utusan yang diberkahi untuk bertemu dengan Nabi, untuk memperluas agama kita ini, untuk memperkuat. Jadi barang siapa yang menolak, dia termasuk orang yang merugi. Kalau kita tengok juga ada ajaran-ajaran daripada suatu kumpulan yang dia berzikir pakai musik, musik-musik disco macam gitu, Syekh. Apakah itu salah satu ajaran daripada Walid? Mungkin ada beberapa perbedaan sedikit. Awalnya tidak seperti itu, tapi seiring waktu kan dakwah ini makin berkreasi. Ibarat handphone yang awalnya cuman bisa pakai musik, sekarang udah berkamera, terus sekarang udah bisa ngirim sesuatu dan banyak fiturnya. Jadi zikir itu sebenarnya seperti juga untuk menguatkan hati kita, iman kita. Dengan adanya musik, kita makin bersemangat. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Aman aja. Sangat meyakinkan apa yang dijawab dengan Syekh Nawir ni kan, sehingga kalau saya tak kuat iman, Syekh, mungkin datanglah dengan kami. Tercuci otak kita, bahaya. Nah, sebenarnya dengan menyalahkan ajaran kami itu artinya iman Puan Zizah sebenarnya sedang tidak bagus, sedang tidak baik. Sudah sepatutnya mengikuti jemaah kami ini agar pikiran Puan Zizah ini kembali lurus ke jalan yang benar. Karena kami lihat sudah ada sedikit bantahan dari
Puan Zizah sehingga membuat jemaah kami ini sepertinya sesat gitu. Padahal tidak. Masya Allah. Begitu. Nah, ini cara Puan Zizah tadi menggambarkan wanita Islam itu tidak seperti itu. Menghormati ulama. Itu yang kami ajarkan kepada jemaah-jemaah perempuan kami. Oke, saya sebenarnya harus bersifat netral kat sini kan sebenarnya sebagai host. Tapi bergejolak amarah ni Syekh. Masya Allah. Berarti sudah mulai merasakan api. Api neraka. Iya. Api Makanya segera bergabung dengan jemaah kami. Karena nanti Anda merasakan kedamaian, kenyamanan. Daripada kata-kata yang halus seperti ini Syekh, membenarkan tingkah laku Walid yang menyimpang, melecehkan perempuan dan sebagainya itu dibenarkan. Apa sebenarnya motif daripada Walid sendiri dan jemaah Jihad Ummah? Tentunya kami ingin memiliki banyak istri. Enggak. Ya, kami seperti kita tahu umat Islam ini kan sekarang ini sudah berada di akhir zaman. Terus kita harus menjadi umat paling nomor satu dengan memiliki banyak anak. Jadi tentunya kita harus memiliki banyak istri agar generasi umat kita makin terjaga. Kata banyak anak bagus, tapi kenapa Mia tu disuruh gugurkan? Karena kalau kita lihat dari tanggal dia hamil itu secara adat tidak bagus. Jadi itu mesti nantinya anak yang lahir itu bukan anak yang lurus, agak belok-belok. Jadi seperti kisah Nabi Khidir kalau pernah dengar. Mending sebelum dia besar digugurkan aja. Kami mengikuti itu. Makin pening. Tapi kita akan bahas lebih banyak lagi di next episode. Tetap bersama dengan Syekh Nawir. Jadi enggak jemaah kami? Astaghfirullahaladzim. Cut.